Jadi kalau kita mau ngomongin tentang font, nggak akan jauh juga, kita juga akan ngomongin tentang tipografi. Nah, jadi apa itu font, apa itu tipografi, dan kenapa judul video ini malah font terbaik di CapCut gitu. Oke, intro dulu. Seperti yang udah aku bilang tadi, kalau kita mau membahas font, nggak akan jauh-jauh, kita juga akan membahas tentang tipografi. Tapi sebenarnya gini dulu deh, yang orang-orang sebut font itu, misalkan kayak Times New Roman, Helvetica, Arial, itu tuh lebih tepatnya disebut dengan typeface. Sementara font itu adalah salah satu wujud dari typeface yang memiliki gaya tertentu. Jadi contohnya gini, typeface-nya Helvetica, fontnya Helvetica Bold, Helvetica Regular, Helvetica Light, dan lain sebagainya. Jadi sampai sini harusnya udah tahu ya perbedaan antara typeface dan font gitu. Nah, walaupun begitu, demi kenyamanan kita bersama, aku akan tetap menyebutkan typeface sebagai font di video ini. Jadi kayak orang nyebut pasta gigi sebagai odol dan jajanan ringan sebagai ciki gitu. Nah, lalu tipografi itu apa, Bang? Tipografi itu adalah seni dan proses mengatur teks agar mudah dibaca dan menarik secara visual. Jadi sebenarnya itu nggak asal milih font yang keren biar videonya jadi bagus gitu. Ada beberapa aturan konsep dasar yang perlu diketahui seperti kapan menggunakan font serif dan sans serif, pengaturan alignment, pentingnya menggunakan satu typeface dengan berbagai variasi, penggunaan font yang kontras, hierarki visual, dan lain sebagainya. Oke, jadi tadi sempat dengar sans serif dan serif gitu. Itu apa itu, Bang? Nah, itu adalah kategori atau jenis font utama yang sebenarnya kategorinya itu ada banyak, tapi yang sering aku pakai itu ada 3, yaitu serif, sans serif, dan handwriting. Jadi bagaimana cara menentukan harus pakai yang mana gitu? Nah, dari kategori tersebut, mereka itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Seperti misalnya, font serif adalah font yang memiliki kait kecil di ujung garis huruf yang memiliki kesan klasik, elegan, dan profesional. Sedangkan font sans serif adalah jenis font tanpa kait yang memiliki kesan modern, bersih, sederhana, dan mudah dibaca di layar. Lalu ada font handwriting yang memiliki karakter meniru tulisan tangan yang memberikan kesan elegan dan personal. Oke, sampai sini harusnya udah kebayang ya tentang kategori font serta perbedaan font dan typeface gitu. Nah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah font terbaik di CapCut versi Johansa ya, karena ini videonya yang buat aku, jadi ya ini versiku gitu. Disclaimer dulu, font-font yang aku kasih tahu di sini itu adalah font yang ada di CapCut. Jadi kalau misalkan font yang aku share nanti terkunci dalam fitur Pro, kalian bisa download fontnya melalui Google Fonts. Oke? Kenapa kok Google Fonts gitu? Jawabannya bisa kalian baca di deskripsi video ini. Oke, yang pertama kita langsung sebut aja, yaitu adalah Cinzel. Aku biasa pakai Cinzel untuk judul atau title ya. Ini mirip banget dengan font Trajan dan Trajan Pro yang udah sering banget dipakai buat judul film yang punya vibes mencekam kayak film horor. Jadi ya bagiku Cinzel ini udah sebagai pengganti dari Trajan gitu. Lalu berikutnya ada Literata. Yang aku rasa ini adalah font favoritku sepanjang masa karena variannya yang banyak banget. Dan ini adalah jenis font serif yang menurutku menggambarkan aku banget karena aku orangnya selalu serius ya. Berikutnya Lato. Apakah kalian tahu font yang pertama kali di set ketika kalian membuka aplikasi pengolah dokumen seperti Microsoft Word gitu? Kalau nggak Calibri ya Arial. Nah, Lato ini mirip-mirip dengan kedua font tersebut. Lato ini menurutku memiliki kesan lebih ramah. Hal ini terlihat dari lebih banyaknya lengkungan yang ada dibanding kedua font pembandingnya tadi. Bebas New itu jenis font sans serif display ya. Dia mainnya di huruf kapital semua. Dan jujur aja, kadang kalau aku bingung mau bikin title pakai font apa, aku selalu coba untuk pakai Bebas New. Dan yang terakhir Caveat dan Mr. Devo. Caveat dan Mr. Devo ya. Mungkin kayak gitu cara bacanya. Jadi kenapa yang terakhir ada 2 jenis font gitu? Karena ini dalam kategori yang sama ya, handwriting. Gak ada alasan bagiku untuk gak pakai font ini kalau misalkan aku mau menggambarkan sebuah tulisan tangan. Karena ini vibes-nya mirip banget dengan tulisan tanganku. Montserrat. Di zaman modern kayak sekarang, siapa yang nggak tahu Montserrat? Ini adalah font andalan ketika pertama kali belajar desain grafis. Dan ketika mulai ngerasa jago dikit, font ini mulai ditinggalkan. Ya, itu yang aku lakukan sih. Jadi, sekarang cuma jadi bahan nostalgia. Oke, jadi gitu aja ya. Like video ini kalau kamu suka, dan komen di bawah tentang tutorial apa yang harus aku bikin di video selanjutnya. Nama aku Johansa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.